Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kreasi lubis semuanya. Berjumpa lagi. Dalam kesempatan kali ini kita masih bermain dengan Kia Visto ya, mobil imut, mobil Korea ya, unyu-unyu. Adapun kali ini yang mau saya share adalah terkait jarum bensin ya, jarum bensin yang error. Jadi saya pernah sekali mogok di jalan gara-gara jarum bensinnya nipu. Belum posisinya di E, lampunya belum nyala ya, lampu tekornya itu. Tahu-tahu mesin mati, kehabisan bensin ya. Jadi saya analisa, baca-baca informasi di grup, ternyata kemungkinan permasalahan terbesarnya adalah di area sensor levelnya ya, level sensor bensin yang di dalam tangki sini. Nah ini yang nanti kita bahas. Adapun caranya bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk melakukan pengecekan sendiri ya, atau sekedar pingin bersih-bersih gitu ya. Cara yang pertama adalah kursi belakang dilipat ya, jok belakang dilipat. Kemudian ini ada karpetnya ini dibuka ya, bautnya ini yang kecil-kecil, pakai obeng plus. Setelah itu baru kita ketemu dengan fuel pump dan selang sama sensornya ya. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu kunci shock ratchet ini ukuran 8 untuk baut keliling, kemudian obeng ya, obeng plus untuk buka-buka mur karpet tadi, kemudian tang ya, tang untuk membuka klem dari selang. Yang pertama kita lakukan kabel cover ini dilepas ya, ada yang dilem atau kadang cuma duduk saja. Punya saya ini dilem. Kemudian cabut konektornya ya. Ini konektornya ada 5 kabel. Yang besar kabelnya ini udah pasti buat fuel pump. Yang 3 ini buat sendernya ya, atau sensor bensin. Nah, rekan-rekan yang pernah membuka ya, ini kok keluar sih, tadi enggak. Yang pernah membuka ini pernah ada pengalaman patah ya, dan ada pertanyaan seperti apa bukanya selang bensin ini ya, konektornya. Nah ini kan ada yang sebelah kiri ini warna hijau nih, kiri kanan ini locknya ya, kiri kanan ada ini tuh. Nah ini dipencet secara bersamaan, ditekan dalam-dalam, kemudian dimain-mainkan dulu, jangan langsung tarik ya, tapi diraba-raba dulu, dirasa-rasa sambil dipencet, tekan full, dimain-mainkan, naik turun sedikit sampai sudah mulai kira-kira ada longgar ya, celah, baru kita tarik ya. Karena di sini ada o-ring sealnya dia, ada o-ringnya dia. Nah itu kalau yang teman-teman di Facebook itu ada yang patah ya, mungkin saja namanya usia dari sebuah komponen atau benda ya, sudah wayahe jadi patah dia, meskipun sudah hati-hati membukanya ya. Itu resiko ya, memang repot kalau sudah patah, rawan nanti kalaupun dilem rawan ada kebocoran. Kemudian yang jalur kembali ya, tinggal dijepit sama tang aja nih, klemnya ini jepit tang, kemudian tarik sama kayak punya motor ya. Kalau yang ini gampang, ditarik keluar pelan-pelan, baru baut kelilingnya dilepas ya, yang baut 8. Nah sekarang ini kita akan angkat bendanya ya, komponen pompa dan level sensornya kita mau lihat. Oke, tetap di sini dulu, kameranya saya rubah posisinya dulu ya. Ya mudah-mudahan bisa kelihatan ya teman-teman, rekan-rekan sobat kreasi lubis sekalian. Belum beli ini kamera GoPro nya, karena airnya habis buat jajan mobil di spare part. Ini tinggal kita angkat ya, hati-hati karena ada
sobat kreasi lubis, jadi ini adalah barangnya ya, bisa dilihat di kamera. Ini pelampung ya, pelampung bensin. Kemudian ini rotaknya, pompanya. Ini di dalam ini saya yakin ada saringan ya. Saya sih tidak akan membuka di dalam karena masalah saya adalah di sini ya, pembacaan dari jarum bensin yang ngawur. Nah, ini yang mau kita coba lihat dan bersihkan nanti. Jadi ini yang di dalam tangki bensin ya. Kalau rekan-rekan sobat Giabismo kita akan pindahkan dulu ya ke luar tempat yang lebih luas biar enak kelihatannya. Saya pause dulu. Oke, jadi ini barangnya ya, sobat kreasi lubis. Pompa bensinnya Kia Visto ya, sama sensor bensin. Ini cahayanya terang sekali, ini kameranya gelap. Ada kabel-kabel di dalam, gelap sekali ya. Nah, ini yang mau saya periksa ini ya, kenapa pembacaannya bisa tidak normal. Dilihat sih bersih-bersih aja ini elemennya. Ini habis, ini setengah, full ya. Oke, kita sebentar videonya saya stop dulu ya. Saya mau perhatikan elemen-elemennya ini, apa memang kotor saja masalahnya. Kalau kabel-kabel sih normal, ini elemen-elemen juga masih paten semua, masih kokoh. Oke, sebentar ya, kita analisa dulu. Tadi ini saya coba lap ya. Saya ngelihat ada kayak nggak bisa fokus nih kamera. Saya lihat ada jelaga-jelaga di elemennya ini, jelaga ya, mungkin kotoran lengket ya. Yang ini nah ya. Si bro, iya bro. Yang ini nah, yang Piki. Apa? Oh iya. Ada pernah makan kalungnya Piki. Iya, ayah nge-YouTube dulu. Ya, ntar dulu. Jadi, oke, sobat kreasi lubis. Jadi tadi saya lihat di elemennya ini ada jelaga-jelaga nempel, saya bersihkan pakai ini ya, wipol atau kain tisu. Nah, sekarang saya coba bersihkan pakai karbu cleaner. Kita bersihkan pakai karbu cleaner. Semoga saja memang masalahnya sederhana ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi itu apa ya, semacam menyatu elemen-elemennya. Kalau dibilang ini sih memang agak goyang ya nih. Ini kan goyang. Elemen yang di pelampung ini nih. Tapi saya rasa ini toleransi masih, karena kan kalau jalan ada lubang guncangan, dia harus setidaknya ada main ini kan pelampungnya. Nah, kalau dibilang aus bisa juga sih ya, karena saya belum tahu barunya seperti apa, barunya kayak apa saya belum tahu. Nah, ini agak banyak sih ya goyangnya.
Tapi meskipun banyak, saya lihat elemennya yang di dalam ini, kontak elemennya itu masih megang gitu loh, masih saling kontak elemennya antara yang di tuas pelampung dengan di apa ya ini, sensornya kah, PCB-nya kah, masih kontak aja gitu, nggak lepas dia. Saya nggak videoin tadi ini gelap nih, hitamnya pekat nyatu. Nah, kalau ini kan sekarang udah agak bening. Nanti kita trial, kita pasang kabel soketnya ya, kalau kita mainkan manual, benar nggak pembacaannya. Oke, jadi ini kabelnya kita pasang ya, soketnya kita pasang, kunci kontak di on kan. Nah itu kan kedip-kedip tuh, ini posisinya kan di bawah dia. Nah ini kan memang udah mentok, harusnya begini yang benar. Kemarin saya kejadiannya lampu bensin habisnya itu tidak menyala ya, lampu indikator bensinnya tidak menyala, tapi engine sudah mati mogok gitu, nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Ini saya angkat, pelampungnya angkat perlahan-lahan ya. Nah, masalahnya di jarumnya itu kalau kita lihat nggak naik tuh kan, lama naiknya dia. Coba saya mentokkan dulu full ke atas, jarumnya naik, memang ya lama dia kan butuh waktu dia buat bacanya, nggak spontan dia. Saya mau tahu aja sih, ketika dia full apakah benar di posisi F, kemudian ketika dia habis tadi lampunya nyala ya, sudah mau nyala tadi, sebelumnya nggak mau, setelah kita bersihkan dia mau. Nah ini kalau saya lihat dari belakang hampir menyentuh garis full ya, F. Ntar saya zoom, kita zoom. Nah tuh, ini kondisi saya mentokkan ke atas pelampungnya, sudah benar, berarti sudah di F. Sekarang kira-kira kita turunkan perlahan, apakah dia juga ikut turun ya. Apakah dia ikut turun. Saya mulai turunkan pelampungnya ini ya di belakang. Saya turunkan di setengah. Apakah dia juga di setengah? Kenapa kok kalau sensor bensin ini lambat ya pembacaannya? Saya juga agak heran. Nggak spontan gitu loh, kayak apa ya? Kayak ya jarum speedo gitu kan. Dia lambat, butuh waktu lama dia menyesuaikan. Saya pikir sih ini udah di setengah ya. Tapi di bawah setengah ini berarti. Setengahnya di sini berarti. Saya naikkan lagi. Intinya sih memang harus ditandai. Sepertinya tengah-tengah itu kalau levernya ini tegak lurus ya. Ini yang ini tegak lurus dengan elemennya. Itu baru dia setengah.
Sekarang coba saya turunkan lagi pelampungnya perlahan. Turunkan lagi perlahan. Apakah di sana juga ada respon? Turunkan lagi. Turunkan lagi. Ini saya rasa ini masalahnya di sini nih, harusnya menurut saya. Oh iya, benar masalahnya. Ini pelampung sudah saya lepas, posisi sudah turun mentok. Itu baru benar tuh. Kemarin kok nggak nyala dia. Oke, berarti ya bisa dibilang berhasil ya rekan-rekan ya. Kalau kemarin tuh masalahnya adalah lampu itu tidak menyala ya. Sudah hampir mendekati E jarumnya, tapi lampu indikator itu tidak menyala. Makanya saya berani masih jalan ngejar nyari SPBU kemarin ya. Tapi nyatanya lampu tidak menyala, saya mogok habis bensin. Nah gitu. Nah, kalau ini kan enak nih, kalau memang dia nyala kan kita udah wanti-wanti gitu loh. Kalau kemarin nggak nyala, saya masih berani jalan. Saya naikin perlahan sebenarnya sampai batas mana sih dia itu tidak nyala ya. Saya naikin lagi perlahan. Nah, di sini dia rupanya. Turunin lagi. Turunin lagi. Oh, nggak nyala. Turunin lagi. Apa butuh waktu dia? Turunin. Lah, ini kok nggak nyala? Oh, nyala. Butuh waktu dia. Naikin lagi, naikin lagi. Mati dia. Oke, intinya itu aja sih kalau saya. Yang penting intinya dia nyala lah, sudah lampunya itu aja sudah cukup. Nanti apakah pembacaannya akurat atau tidak saya lihat lagi. Oke, teman-teman sobat kreasi lubis sekalian, begitulah caranya ya untuk perawatan di area pompa bensin dan sensor level bensin ya yang error. Ya, kalau masalah saya sih itu aja. Kalau masalah teman-teman yang lain kan kadang-kadang rotaknya lemah, mau ganti rotak ya. Rotak katanya bisa diganti bersama punya Avanza. Ya, kemudian ini juga kalau udah nggak beres bacanya, lihat aja elemennya, kalau memang udah nggak dibersihkan nggak mau, berarti ya ganti baru. Cari copotan ya, atau ada jual PCB-nya ini, bisa di solder lagi nanti ya kabelnya ini. Itu aja sih. Sama tadi masalah ini rawan patah, hati-hati teman-teman, bukanya hati-hati, rawan patah. Kalau sudah usia mobil lama, rapuh, rawan patah di sini. Oke, mungkin itu aja kali ini ya sobat kreasi lubis, sharingnya mobil Kia Visto Korea punya, unyu-unyu. Problemnya adalah fuel gauge-nya tidak akurat. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.